Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tahap-tahap dalam pembuatan SLR yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu menentukan judul, yang kedua itu ada membuat rangkuman penelitian, yang ketiga ada membuat SLR, studi literatur review, dan yang terakhir, tata cara pembuatan footnote dan body note secara manual. Langsung saja di tahap menentukan judul. Nah, di tahap menentukan judul itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi topik, tentukan bidang penelitian dan identifikasi masalahnya. Contoh dari SLR yang telah saya buat, itu bidang penelitiannya berkaitan dengan digital marketing. Terus identifikasi masalahnya itu berkaitan dengan para pelaku UMKM dan UKM di Indonesia. Lanjut ke dalam perumusan judul, buat judul secara spesifik, singkat, dan relevan dengan topik. Karena saat itu saya sudah mempunyai 2 term atau 2 kata kunci, yaitu digital marketing dan juga UKM dan UMKM di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebuah judul, yaitu pemanfaatan platform digital sebagai sarana pemasaran UMKM dan UKM di Indonesia. Terus yang ketiga itu ada penentuan tujuan, menentukan tujuan umum dan khusus yang terukur dan relevan terhadap judul yang sebelumnya telah ditentukan. Oke, lanjut ke dalam tahap membuat rangkuman penelitiannya. Nah, di membuat rangkuman penelitian ini terdiri dari format latar belakang, tujuan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan juga tanggapan. Untuk membuat sebuah SLR itu digunakan kurang lebih 5 review jurnal. Nah, di sini saya akan langsung meng-share tentang review jurnal yang telah saya buat, salah satunya yang terdiri dari format yang telah ada di PPT ini. Nah, ini merupakan review jurnal yang telah saya buat dengan judul dari jurnalnya yaitu pemanfaatan digital marketing sebagai strategi pemasaran pada UMKM dalam menghadapi era industri 4.0. Di sini ada latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan juga tanggapannya. Nah, di latar belakang dari kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan pembuatan platform digital marketing, yaitu berfokus pada Google Business School bagi pelaku usaha Uber Snack 88 Kota Solok. Nah, Kota Solok ini ada di Padang ya. Terus tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pelaku UKM usaha Uber Snack 88 Kota Solok dalam manajemen pemasaran untuk mendorong penjualan produk mereka. Metode yang digunakan itu pendekatan secara langsung yang dimana mereka melakukan koordinasi antar tim terlebih dahulu, lanjut ke dalam 2 sesi terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama itu ada sesi penjelasan dan yang kedua itu ada evaluasinya. Terus hasil yang mereka dapatkan dari kegiatan yang telah dilakukan, hasil pelatihan yang dilaksanakan pada Agustus 2020 menunjukkan bahwa mitra, yaitu pelaku usaha Uber Snack 88 Kota Solok, kini memiliki platform digital untuk pemasaran yang berkontribusi pada peningkatan penjualan dan pengelolaan usaha secara lebih profesional. Terus di bagian pembahasannya ini, pelatihan yang dilaksanakan pada Agustus tahun 2020 menunjukkan bahwa pelaku usaha Uber Snack 88 Kota Solok itu telah memiliki platform digital, terutama platform digital melalui Google Business School yang berkontribusi pada peningkatan penjualan mereka. Terus di bagian kesimpulan, pelatihan yang dilaksanakan oleh tim PKM Universitas Putra Indonesia IPTK Padang pada Agustus 2020 berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha Uber Snack 88 Kota Solok mengenai strategi pemasaran, digital marketing, dan penggunaan Google Business School. Jadi kegiatan mereka ini dapat dibilang berhasil karena para pelaku UKM di Desa Solok itu atau di Kota Solok itu telah berhasil mengimplementasikannya. Tanggapannya dari jurnal yang telah saya review ini terdapat
kelebihan dan juga kekurangannya. Salah satu kelebihannya yaitu mengangkat isu yang sangat relevan dengan perkembangan industri 4.0 dan digital marketing, terutama bagi UKM yang membutuhkan strategi baru untuk bersaing. Kekurangannya adalah tidak memberikan secara mendalam tantangan yang mungkin yang dihadapi oleh UKM dalam menerapkan strategi digital marketing setelah pelatihan. Jadi, pada jurnal yang saya review ini, tidak ada perincian yang lebih jelas atau pernyataan yang lebih jelas tentang lanjutan dari kegiatan digital marketing setelah pelatihan. Tuh, oke, kita lanjut lagi ke dalam PPT-nya. Kapan membuat SLR atau studi literatur review yang terdiri dari beberapa format, yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan juga simpulan. Nah, abstrak ini bisa dibilang sebagai gambaran umum dari keseluruhan isi SLR kita. Nah, pendahuluan itu biasanya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Terus juga metode ini biasanya berisikan tentang metode dari keseluruhan 5 jurnal yang telah kita review itu menggunakan metode apa. Terus juga ada hasilnya, hasil dari keseluruhan 5 jurnal itu, dan juga pembahasan, serta adanya simpulan. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan langsung memberikan SLR yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini studi literatur review yang telah saya buat. Kita mulai dari abstrak. Nah, di abstrak ini seperti yang telah disinggung sebelumnya, di abstrak ini terdapat tujuan. Ini merupakan tujuan dari SLR saya. Lanjut juga terdapat di abstrak ini terdapat hasil dari penelitiannya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM dan UKM memiliki pemahaman yang terbatas tentang pemasaran digital yang dimana responden itu tidak akrab atau para pelaku UKM ini tidak akrab dengan fitur-fitur media sosial untuk melakukan promosi produk. Terus juga di bagian abstrak ini itu berisi tentang dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Di sini, nah ini merupakan dampaknya. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pelaku UMKM dan UKM beserta pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemanfaatan pemasaran digital serta mendukung pertumbuhan usaha mereka di pasar yang semakin kompetitif. Itu dampaknya. Terus di bagian pendahuluan, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa di bagian pendahuluan itu berisi latar belakang tentang UMKM dan UKM. Di sini saya memberikan pengertian tentang UMKM dan UKM. Ini yang telah saya tandai merupakan pengertian dari UMKM dan UKM. Lanjut ke rumusan masalahnya di sini. Nah, ini merupakan rumusan masalah yang dapat kita pecahkan atau yang menjadi poin dalam SLR ini. Kebiasaan masyarakat yang menggunakan internet terutama media sosial menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk menggunakan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produk mereka. Di bagian pendahuluan itu juga terdapat hambatan yang signifikan yang dialami oleh para pelaku UMKM dan UKM. Itu di sini. Nah, hambatan utama yang mereka temui adalah kurangnya pengetahuan dan informasi tentang pemasaran digital terutama pasca pandemi. Karena saat itu sempat COVID-19, jadi hambatannya terutama itu selalu berkaitan dengan pasca pandemi. Hasil dan pembahasan. Di sini terdapat hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan aspek, terus ada hasil dari respondennya. Contohnya itu aspek berkaitan dengan media sosial,
hasil dari respondennya itu banyak pelaku UMKM mulai menggunakan Instagram, WhatsApp, dan Facebook dalam melakukan pemasaran digital, meskipun masih ada kendala penggunaannya. Terus di bagian pembahasan, ini membahas tentang hasil yang sebelumnya. Ini saya membahas dari masing-masing jurnal yang terdiri dari jurnal itu, namun secara keseluruhan pembahasan ini menekankan bahwa digital marketing atau penggunaan platform digital merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar bagi para pelaku UMKM dan UKM. Kesimpulannya, di sini saya membuat kesimpulan dari masing-masing jurnal yang dimana jurnal pertama itu tentang optimalisasi pemasaran digital pada Desa Banjarsari, terus yang kedua itu pada Kota Solok yang sebelumnya telah direview itu, yang tentang Uber Snack. Nah, terus yang ketiga itu pada COVID-19, pasca COVID-19, terus yang keempat juga sama tentang COVID-19, pasca COVID-19 di Kelurahan Sidokumpul, dan yang terakhir itu penggunaan yang berfokus pada Instagram for Business. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari keseluruhan 5 jurnal itu, simpulannya dapat kita tarik di bagian SLR ini. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan dengan adanya saran-saran yang diberikan kepada para perilaku UMKM dan UKM, UMKM dan UKM diharapkan dapat memanfaatkan pemasaran digital secara optimal untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka dalam lingkup pasar nasional maupun internasional. Seperti yang telah dibilang sebelumnya bahwasanya para pelaku UMKM dan UKM ini meskipun mengalami kendala saat awal melakukan pemasaran digital, namun dengan adanya pelatihan dan sikap proaktif dari mereka itu dapat menjadikan poin atau lanjutan bagaimana keberlangsungan usaha mereka. Jadi, ini merupakan SLR yang telah saya buat, yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, lanjut ke dalam metodologi atau metodenya, hasil dan pembahasan, simpulan, dan juga terdapat daftar pustaka di akhirnya. Oke, kita lanjut ke PPT-nya. Oke, masuk ke dalam step tentang tata cara pembuatan footnote. Jadi footnote ini dapat dibilang sebagai sebuah catatan kaki yang berada di bawah halaman. Sedangkan body note itu terdiri atau adanya itu di bawah, body note itu adanya di dalam sebuah tulisan atau paragrafnya. Footnote itu jauh lebih kompleks, banyak formatnya, sedangkan body note hanya ada nama pengarang dan juga tahun terbitnya. Nah, footnote ini terdiri dari nama depan atau nama pengarangnya, terus juga ada judul buku, terus di sini juga ada kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, serta halaman yang menjadikan kutipannya itu. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan membuat langsung tutorial tata cara pembuatan footnote dan body note secara manual. Oke. Misal kita ambil referensinya dari sini. Nah, dari kutipan ini, misal saya ingin jadikan kutipan ini menjadi sebuah footnote dan body note. Untuk tahapannya, pertama, ke menu reference, cari di atas tuh menu reference, terus ada insert footnote. Nah, di sini kita bisa langsung taruh sesuai format yang telah saya berikan tadi. Yang pertama itu ada nama pengarang. Nama pengarang dari jurnal ini adalah Adi Irvani. Karena di sini ada lebih dari 2 pengarang, jadi kita bisa pakai et al, koma, judulnya, judul dari ini, kita copy paste langsung, taruh di sini, kota penerbitnya itu ada di Padang,
jurnal terbitannya atau nama penerbitnya itu ada JCES, tahunnya 2020, halaman, halaman. Karena tadi di sini saya menggunakan kutipan ini atau kalimat ini yang terdapat pada halaman 653. Jadi di sini kita kasih keterangan 653. Nah, ini merupakan contoh dari footnote, pembuatan footnote secara manualnya. Misal, kutipan yang tadi ingin saya jadikan sebagai sebuah body note. Nih, kita bisa backspace, akan secara otomatis di bagian bawahnya hilang. Saya ingin menjadikan ini sebagai sebuah body note, buka kurung, nama pengarangnya Hadi Irvani, karena tadi ada lebih dari 2 pengarang, et al, titik koma, tahunnya 2020. Nah, ini contoh dari body note. Tutorial membuat footnote dan body note merupakan hal yang penting dalam pembuatan SLR, di mana kutipan yang kita buat itu harus jelas referensinya di mana agar tidak terjadi plagiarisme dan lain-lain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.